Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, welcome back my YouTube channel. Kembali lagi bareng aku. Nah, di video kali ini aku akan membahas soal-soal TWK lagi sebagai latihan buat teman-teman dalam persiapan menuju ujian nanti. Nah, bagi teman-teman yang belum ujian, jangan berputus asa, tetap semangat, tetap optimis. Manfaatkan waktu yang tersedia ya, waktu yang tersisa untuk belajar terus ya, karena kalian nantinya bakalan pasti bisa jawab soalnya kalau banyak-banyak latihan. Oke, nah bagi teman-teman yang baru datang atau baru bergabung di channel aku mengucapkan selamat datang, dan jangan lupa untuk support channel aku dengan bantu like-nya, komen, dan subscribe, dan juga ke media sosial lainnya, biar channel ini menjadi channel edukasi yang berkembang. Oke teman-teman, kita masuk ke soal yang pertama. Oke, ini soalnya cukup panjang ya, jadi kita baca aja dulu. Biasanya sebagian besar kita yang ekonominya sudah di atas sibuk membeli produk luar negeri seperti tas, baju yang harganya jauh sekali lebih mahal daripada produk yang dijual di dalam negeri dan buatan Indonesia. Tak jarang memakai produk asing membuat kita merasa lebih keren dan berkelas daripada memakai produk sendiri. Terkadang alasan itu memang benar. Ada beberapa produk dalam negeri yang memang kalah bersaing dengan produk dalam negeri. Tapi dengan kita memilih produk dalam negeri dan bangga memakainya, itu akan membuat negara kita semakin sejahtera, membantu menaikkan perekonomian rakyat bangsa sendiri. Tapi tetap saja kita lebih bangga memakai tas buatan luar negeri yang harganya puluhan juta atau ratusan juga agar terlihat lebih tinggi gitu. Hal ini bertentangan ya, jadi disebutkan di sini bertentangan dengan sikap dan nilai-nilai titik-titik. Nah, menurut teman-teman apa nih, kita lebih suka nih memilih produk luar negeri ya dibanding produk sendiri? A. Ekonomi kerakyatan. B. Akuntabilitas. C. Etnosentris. D. Nasionalisme. Dan E. Primordialisme. Nah ini bertentangan, udah jelas sekali ya, kalau memakai produk luar negeri daripada memakai produk dalam negeri, berarti kita kan kurang mencintai ya produk yang berasal dalam negeri kita. Nah, ini merupakan bertentangan dengan sikap atau nilai-nilai dari nasionalisme, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya bahwa kata kuncinya di sini kan, kalau nasionalisme ini itu adalah rasa bangga terhadap tanah air, bangsa dan negara Indonesia. Nah, kalau misal ketemu patriotisme dan bela negara, itu jangan disamain. Kalau patriotisme itu rela berkorban melebihi kemampuan karena didasari cinta tanah air. Jadi ini rela berkorban nih teman-teman. Kalau bela negara atau sikap tindakan semua orang sesuai kewajiban. Lebih tepatnya ini berdasarkan profesi dan status, misalnya TNI, polisi kan. Terus kalau kita belajar giat gitu kan, kalau siswa kan lebih belajar giat kan, belajar, kalau sekolah dia untuk ilmu. Nah, itu merupakan wujud bela negara. Oke, jadi salah satu hal yang mencerminkan sikap nilai-nilai nasionalisme yaitu mencintai produk dalam negeri, ya kan, mempertahankan produk dalam negeri dan bangga akan produk dalam negeri. Dan itu artinya kita cinta dengan apa yang dikembangkan di dalam negeri kita sendiri dan lebih mengembangkan kesejahteraan masyarakat dalam negeri. Jika kita bangga dengan buatan dalam negeri, orang luar negeri pasti juga bangga dengan perbuatan kita. Oke, jadi jawaban yang lebih tepat di sini adalah sikap dan nilai-nilainya bertentangan dengan nasionalisme. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2 ya, nggak apa-apa teksnya agak panjang dikit. Setiap tahun ada saja anak Indonesia yang mengharumkan nama bangsa. Coba saja cari di pencarian YouTube juara 1 paduan suara dari Indonesia. Mereka menyanyikan lagu Bunga Jompa dari Aceh atau Rambe Yangko dari Papua atau Irian Jaya. Hal ini sangat mengharumkan nama bangsa. Jadi, apabila yang membuat kita tidak bangga dengan kesenian Indonesia dan anak-anak Indonesia tersebut?
Anak-anak Indonesia yang sudah berhasil mengharumkan nama bangsa di mata dunia tersebut merupakan contoh. Nah, jadi dia di sini nih mengharumkan sebagai negara Indonesia ya, dimana menyanyikan lagu dari Aceh dan Papua atau Irian Jaya. Nah, di sini kan hal ini sama aja dia mengharumkan nama bangsa Indonesia. Dan ini merupakan salah satu contoh dari sikap apa? A. Nasionalisme mengharumkan nama bangsa lewat prestasi. Oke, ini juga bisa. Integritas dalam mengharumkan nama bangsa lewat budaya. Nah, integritas di sini nggak masuk ya. Akuntabilitas dalam mengharumkan nama bangsa juga tidak. Patriotisme mengharumkan, kalau patriotisme lebih rela berkorban, ini bukan lebih rela berkorban kan, tapi menunjukkan sikap kecintaannya terhadap tanah air gitu. Yang rela berkorban dan bekerja sama juga nggak mungkin ini ya, ini nggak mungkin juga. Oke, ini juga, jadi lebih tepat itu adalah option A ya. Oke, di sini dia sama ya, sikapnya itu nasionalisme, mengharumkan nama negara bangsa lewat prestasinya dengan mendapatkan juara 1 paduan suara dari Indonesia. Oke, di sini teman-teman juga lihat ya penjelasannya. Oke teman-teman, jadi fokus ya terhadap kata kuncinya tadi. Kita masuk ke soal nomor 3. Nah, setelah dewasa dan menikah, kita akan benar-benar bergabung dalam hidup bermasyarakat. Contohnya, Pak Adi, ia kini sedang bergotong royong membersihkan parit di lingkungan rumahnya. Di kata kuncinya dia bergotong royong nih membersihkan parit di lingkungan rumahnya karena bersiap-siap akan hujan agar tidak banjir. Jadi takut banjir ya dia. Nah, ia bersama-sama menanam pohon dengan moto satu rumah satu pohon. Mereka hidup rukun dan damai. Sikap Pak Adi dan tetangganya merupakan cerminan dari wujud nyata apa? A. Cinta tanah air. B. Bhinneka Tunggal Ika. Kalau Bhinneka Tunggal Ika nggak ada ya, karena kan Bhinneka Tunggal itu walaupun berbeda tetap satu. Ini nggak ada yang menggambarkan wujud dari Bhinneka Tunggal Ika. C. Nasionalisme. Nasionalisme tadi kan wujud kecintaan kita terhadap tanah air gitu. Yang B, kalau bela negara enggak, ini kita simpan dulu ya. Yang E, Tuturi Handayani juga enggak ya. Jadi bisa jadi kalau teman-teman enggak fokus, bisa jadi tadi jawabannya A atau jawabannya B. Nah, tadi aku udah sebutkan beda bela negara. Kalau bela negara lebih ke sikap atau tindakan berdasarkan profesi atau status ya. Kalau nasionalisme itu lebih ke rasa bangga terhadap tanah air, bangsa, negara Indonesia. Jadi yang nomor 3 ini itu lebih tepatnya ke cinta tanah air, karena dia cinta sama tanah airnya, dia mau menjaganya gitu kan, dengan menanam pohon bergotong royong juga gitu. Jadi ini lebih tepat, jawabannya itu adalah option A gitu. Nah, di sini bisa teman-teman lihat sikap cinta tanah air tercermin dari perilaku apa aja. A. Bangga dengan produk dalam negeri. B. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. 3. Melestarikan budaya bangsa, mengikuti segala kegiatan saat memperingati hari kemerdekaan. Melestarikan budaya Indonesia, menggunakan hak pilih pemilu, menjunjung tinggi hukum, menuntut ilmu, mengharumkan nama bangsa Indonesia, hidup rukun dan gotong royong, dan menciptakan lingkungan yang rukun antar umat beragama. Jadi ini jawabannya lebih tepat adalah option A. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, kita langsung aja ya baca ke pertanyaannya. Hasil perjanjian Renville yang telah ditandatangani itu salah satunya. Jadi isinya salah satunya apa nih dari perjanjian Renville pada tanggal 8 Desember sampai 17 Januari 1945. A. Belanda dan Indonesia akan mendirikan persekutuan atas dasar sukarela dan persamaan hak. Oke, kita lihat yang lain dulu. Yang B, anggota bersenjata Republik Indonesia akan menghentikan semua kegiatan gerilya. Dalam Pentukris, Indonesia harus tergabung dalam Persemakmuran Indonesia Belanda
dengan mahkota negeri Belanda sebagai kepala Uni. D. TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah penduduk di Jawa Barat dan Jawa Timur. Dan E adalah Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Nah, kira-kira menurut teman-teman ini lebih tepat jawabannya yang mana? Jadi ini kita harus paham dulu ya isi dari perjanjian Renville. Bisa dilihat di sini, Belanda hanya mengakui Jawa, berarti yang Jawa Tengah, Yogyakarta, Sumatera itu nggak masuk ke perjanjian Renville ya. Oke. Nah, di sini TNI harus ditarik mundur di daerah kantongnya wilayah pendudukan Jawa Barat dan Jawa Timur. Jadi jawaban yang benar itu adalah yang ini ya, yang di sini nih, dari di bold ya, TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah penduduk Jawa Barat dan Jawa Timur. Kalau yang tadi itu kurang tepat ya, sebenarnya yang E itu juga benar, tapi Jawanya tuh nggak dibikin Jawa Tengahnya gitu. Jadi kalau kita lihat ini kan sama aja, semuanya takutnya sama ya. Ini harusnya Jawa Tengah ya, Jawa Tengah, Sumatera, dan Madura. Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera, berarti nggak ada Maduranya di sini. Oke, jadi jawabannya lebih tepat yang ini, yang option D. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Wah, sangat panjang sekali, kita baca aja dari pertanyaannya aja ya. Berbagai faktor inter yang telah menyebabkan lahirnya dan berkembangnya nasionalisme bangsa Indonesia antara lain sebagai berikut. Jadi kita langsung aja di sini bakal ngabisin waktu. Jadi kita fokus aja lihat kalimat, 2 kalimat terakhir atau 1 kalimat terakhir aja. Nah, di sini jelaskan ya. Berbagai faktor inter yang telah menyebabkan lahirnya dan berkembangnya nasionalisme bangsa Indonesia antara lain sebagai berikut, kecuali. Oke, kecualinya apa sih yang menyebab, faktor penyebab lahirnya dan berkembangnya nasionalisme? A. Munculnya golongan terpelajar, iya ini juga benar. Terjadinya diskriminasi rasial juga. Penderitaan rakyat akibat politik dragnet atau pengeruan kekayaan juga benar. Kejayaan bangsa Indonesia sebelum kedatangan bangsa Barat juga benar. Jadi yang kecuali sini kebangkitan nasionalisme negara-negara Asia Afrika. Jadi ini nggak ada hubungannya ya penyebab lahirnya dan berkembangnya nasionalisme. Jadi jawaban yang terkecuali itu adalah option E. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat di sini faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya nasionalisme. Pertama adalah kekayaan bangsa Indonesia sebelum kedatangan bangsa Barat. Yang kedua, penderitaan rakyat akibat politik dragnet. Yang ketiga, terjadinya diskriminasi rasial. Dan yang terakhir, munculnya golongan terpelajar. Jadi tolong dipahami yang faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya nasionalisme ini. Oke, jadi jawabannya adalah option E. Kita lanjut ke soal nomor 6. Wow, ini juga panjang ya. Langsung aja kita baca ke pertanyaannya. Berikut ini yang bukan tujuan dari Serikat Dagang Islam. Nah, jadi harus tahu juga ya, apa sih Serikat Dagang Islam itu, tujuannya bagaimana gitu ya. Kita lihat dulu yang A. Tujuan Serikat Dagang Islam pada awalnya muncul adalah untuk menghadapi persaingan dagang dengan pedagang Tiongkok dan sikap superioritasnya. Oke, kita akan mencari yang bukannya, jadi ini benar. Yang B, untuk membuat barisan perlawanan menghadapi semua penghinaan terhadap rakyat Bumi Putra juga benar. Untuk mengatasi tekanan dari bangsawan yang telah dirasakan oleh masyarakat Indonesia di Sulawesi ketika itu. Oke, kita simpan dulu. Sebagai dan penindasan yang dilakukan pihak pegawai Bumi Putra dan Eropa terhadap rakyat. Dan E, mengutamakan sosial ekonomi dan mempersatukan pedagang-pedagang batik. Oke, nah biar lebih jelas kita lihat aja di sini. Tujuan berdirinya Serikat Dagang Islam diantaranya adalah tujuan Serikat Dagang Islam pada awalnya muncul
untuk menghadapi persaingan dengan dagang dengan pedagang Tiongkok dan superioritas. Jadi tadi itu benar ya, untuk mengatasi tekanan dari bangsawan yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia di Solo ketika itu. Untuk mengatasi, coba lihat di option C ini, kira-kira sama nggak di isinya. Untuk mengatasi tekanan dari bangsawan yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia di Oke, nah di sini kan sangat mengecoh ya. Kata-katanya di sini kan oleh masyarakat Indonesianya tuh posisinya di Solo. Sementara di option ini posisinya dibilang di Sulawesi. Jadi kalau nggak fokus ini juga benar nih kata-kata awal, tapi di akhir kan salahnya di lokasinya gitu ya. Oke, jadi langsung aja jawabannya adalah option C. Nah, yang lainnya bisa teman-teman lihat di sini. Tujuan lainnya itu adalah mengutamakan sosial ekonomi, mempersatukan pedagang batik, mempertinggi derajat bumi putra, dan memajukan sekolah-sekolah Islam. Oke, jadi jawaban yang bukan tujuan dari berdirinya Serikat Dagang Islam adalah untuk mengatasi tekanan dari bangsawan yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia di Sulawesi ketika itu. Oke teman-teman, sekian dulu untuk 6 soalnya, nggak perlu banyak-banyak, yang penting teman-teman terbantu. Soal-soal ini juga bisa dijadikan acuan dan latihan juga untuk persiapan ujiannya. Semoga teman-teman juga lolos di tahun ini, amin. Oke, sekian dulu video dari aku. Kalau misalnya ada kesalahan, kalian bisa berpendapat di kolom komentar dengan sopan ya. Sekian dulu video dari aku, semoga bermanfaat. Thanks for watching, see you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dadah.